Halo semuanya, seneng banget bisa nemenin kalian hari ini. Sebagai orang yang suka banget sama sejarah gereja, saya super antusias buat ngajak kalian masuk ke pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah topik teologis yang, ya jujur aja, kompleks dan seringkali menguras emosi. Kita bicara soal ketegangan antara idealisme alkitabiah dan realitas kemanusiaan dalam pernikahan. Kita bakal lihat secara objektif gimana teks kuno ini berinteraksi dengan sejarah selama berabad-abad, dan pastinya gimana hal itu ngebentuk pandangan gereja saat berhadapan langsung dengan kerapuhan manusia. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, biar kebayang arahnya, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari desain awal dan perjanjian suci, lalu ngebahas soal klausul pengecualian dalam Alkitab. Habis itu kita jalan-jalan ke sejarah gereja dari masa rigorisme sampai era reformasi, ngelihat 3 tradisi utama kekristenan, dan akhirnya bermuara pada pendekatan pastoral masa kini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, desain awal dan perjanjian suci. Ini fondasi Alkitabiah soal pernikahan yang penting banget buat kita pahami sebelum ngebahas hal-hal lainnya. Kalau kita baca di Injil Matius, Yesus Kristus itu benar-benar narok fondasi yang absolut. Pernikahan dari awal mula desain penciptaan emang dirancang sebagai ikatan perjanjian suci seumur hidup. Jadi, ini bukan sekedar kontrak hukum di atas kertas yang kalau bosen bisa dibatalin gitu aja. Sama sekali bukan. Ini adalah realitas ilahi di mana dua orang benar-benar dipersatukan langsung oleh Tuhan. Coba deh bayangin 2 ekor lembu yang dipasangkan kuat dalam satu alat pembajak sawah yang disebut kuk. Nah, itulah makna harfiah dari kata Yunani schezoigmi. Menarik banget kan? Yesus pakai istilah ini buat menunjukin kalau persatuan pernikahan itu jauh melampaui sekedar kesepakatan antar manusia biasa. Ada campur tangan aktif dari Tuhan di sana yang nyiptain penyatuan ontologis alias penyatuan hakikat diri yang bikin dua entitas beda ini jalan bareng setara dalam satu kuk yang suci. Terus, kalau kita bandingin perjanjian lama sama perjanjian baru, kita bakal nemuin kontras emosional yang tajam banget. Di perjanjian lama, perceraian itu pakai istilah seper keritut. Nuansanya keras, hukum banget. Secara harfiah artinya surat yang memotong paksa sebuah perjanjian. Tapi coba lihat sisi sebaliknya. Yesus di perjanjian baru bawa logika restorasi yang indah banget menuju sarksmia atau menjadi satu daging. Jadi, ini bukan lagi ngomongin prosedur hukum buat motong ikatan, tapi justru ngembaliin pernikahan ke desain penciptaan yang utuh dan permanen. Lanjut ke bagian kedua, klausul pengecualian dalam Alkitab. Di sini kita bakal coba memahami nuansa dari realitas dunia yang, emang udah jatuh dalam dosa. Walaupun idealnya pernikahan itu abadi, Alkitab juga realistis kok ngelihat kelemahan manusia. Yesus bilang perceraian itu nggak boleh, kecuali karena satu hal, porneia. Istilah Yunani ini maknanya luas banget. Bisa berarti perselingkuhan seksual, pernikahan sedarah, sampai ketidaksetiaan waktu masa pertunangan. Dan ini krusial banget buat diingat. Pengecualian ini bukan celah hukum yang bisa diakalin sembarangan. Ini adalah pengakuan jujur kalau emang ada pelanggaran yang luar biasa parah yang secara fundamental udah ngancurin esensi dari perjanjian pernikahan itu sendiri. Terus, yang bikin makin seru tuh konteks budaya di zaman Yesus. Waktu itu lagi ada perdebatan panas antara dua sekolah kerabinan Yudaisme, yaitu Shammai dan Hillel. Sekolah Hillel ini liberal banget. Mereka ngizinin perceraian buat alasan yang, sepele banget. Kayak misalnya istri nggak sengaja ngebakar masakan. Atau sekedar suaminya nemu cewek yang lebih cantik. Bayangin aja. Nah, di tengah budaya yang gampang banget cerai ini, Yesus masuk dan dengan tegas memposisikan teologinya lebih dekat ke sekolah Shammai yang ketat. Beliau benar-benar nolak sikap yang remehin ikatan suci pernikahan. Bahkan nih, Yesus ngebawa pembicaraannya melampaui perdebatan dua kubu tadi lewat konsep sklerokardia, artinya itu kekerasan hati manusia. Yesus ngejelasin kalau izin perceraian di zaman Musa itu sebenarnya cuma sebuah konsesi, semacam kompromi yang tragis karena kerasnya hati manusia. Dan pastinya bukan kehendak asli Tuhan. Jadi perceraian di sini itu dibingkai sebagai sebuah tragedi yang butuh empati, bukan sekedar tombol darurat buat kabur dari masalah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sejarah. Kita bakal telusuri gimana sih evolusi hukum gereja dari masa rigorisme sampai ke era reformasi.
Kalau kita tarik mundur, sejarah gereja itu ngelewatin pergeseran yang dinamis banget. Mulai dari rigorisme yang super ketat di abad kedua, terus kita ketemu teolog besar Agustinus di abad kelima. Dia merumuskan pernikahan sebagai sakramentum, tanda suci yang sama sekali nggak bisa dipisahin, bahkan kalau ada perzinahan sekalipun. Konsep Agustinus ini mendominasi abad pertengahan, di mana hukum kanon melarang total perceraian dan lebih memilih ngembangin sistem pembatalan atau anulasi. Sampai akhirnya di abad ke-16, era reformasi datang dan ngevaluasi besar-besaran hukum-hukum sakramental tadi. Pas masuk era reformasi, pandangan seragam abad pertengahan ini mulai terpecah. Martin Luther misalnya, dia nolak anggapan kalau pernikahan itu sakramen yang menyelamatkan, dan mulai ngizinin perceraian untuk kasus berat kayak perzinahan atau penelantaran yang parah. Terus ada Johannes Calvin di Jenewa, yang juga ngizinin perceraian sebagai langkah terakhir yang benar-benar tragis buat pihak yang nggak bersalah. Tapi di sisi lain, Gereja Katolik Roma tetap megang prinsip pernikahan nggak bisa dipisahin. Mereka pakai sistem anulasi buat nyatain kalau, secara hukum, pernikahan tersebut emang punya cacat prosedur, jadi dianggap nggak pernah ada sejak awal. Oke, masuk ke bagian keempat, 3 tradisi utama kekristenan. Mari kita lihat gimana perdebatan sejarah tadi akhirnya ngebelah denominasi di masa modern. Nah, cara praktis, ketiga tradisi besar kekristenan ini nawarin solusi yang beda-beda saat berhadapan dengan realita. Gereja Katolik Roma tetap dengan prinsip absolutnya, pernikahan nggak bisa diceraikan, dengan anulasi sebagai solusinya. Tradisi Protestan beda lagi, mereka umumnya ngelihat perceraian sebagai tragedi yang jauh dari idealnya Tuhan, jadi ini semacam pilihan terakhir yang cuma diizinkan buat kasus perzinahan atau pengabaian ekstrim. Sementara itu, Gereja Ortodoks Timur mandang pernikahan itu kekal, tapi mereka punya pendekatan penuh belas kasihan yang izinin perceraian dan pernikahan kembali sampai batas tertentu demi pemulihan jiwa jemaatnya. Konsep belas kasihan dari Gereja Ortodoks Timur ini dikenal dengan istilah oikonomia atau kelonggaran gerejawi. Ini menarik banget karena tujuannya murni buat kebutuhan pastoral. Daripada pakai pendekatan legalistik barat yang serba kaku dan hitam putih, Ortodoks milih pendekatan yang sangat terapeutik. Mereka ngelihat dosa dan kehancuran manusia itu kayak penyakit yang butuh diobatin pakai kasih karunia, bukan sekedar pelanggaran hukum yang harus dihukum. Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima, pendekatan pastoral masa kini. Ini momen di mana semua teologi tadi harus mendarat di dunia nyata, ya, di gereja lokal kita hari ini. Buat kita semua yang mungkin lagi nyari jawaban di masa sulit, atau lagi nemenin keluarga yang sedang hancur, poin krusialnya tuh di sini. Emang benar teologi ngajarin kalau Tuhan membenci perceraian, tapi ingat Tuhan juga sangat-sangat mengasihi orang-orang yang jadi korban dalam pernikahan yang penuh kekerasan. Dalam kasus ekstrim kayak KDRT, teologi modern secara tegas naruh keselamatan fisik dan nyawa korban jauh di atas kepatuhan buta pada aturan perjanjian. Melindungi korban kekerasan itu benar-benar wujud paling nyata dari kasih Kristus. Nggak bisa ditawar. Jadi buat para pendeta atau pemimpin gereja yang lagi pusing gimana nyiimbangin aturan Alkitab sama kepedulian di lapangan, ini ada panduan praktisnya. Langkah pertama, selalu prioritaskan keselamatan fisik segera dari korban kekerasan. Ini mutlak. Langkah kedua, dukung pemisahan baik secara fisik atau hukum dalam kondisi darurat buat nyegah bahaya yang lebih parah. Dan langkah ketiga, berikan kasih karunia pastoral yang nggak ada putusnya. Hindari penghakiman, kasih mereka ruang dan pelukan empati. Dan ingat, urusan rekonsiliasi itu cuma boleh diupayakan kalau situasinya udah terbukti 100% aman buat si korban. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan mendalam yang kayaknya harus terus direnungin sama setiap komunitas iman. Gimana sih caranya gereja modern bisa terus menjunjung tinggi idealisme Tuhan yang indah soal pernikahan, tapi di saat yang bersamaan tetap bisa ngulurin belas kasih, perlindungan, dan rasa aman ala Kristus buat keluarga-keluarga yang lagi hancur berkeping-keping karena kelemahan manusia. Ini benar-benar seni nyiimbangin kebenaran firman dan anugerah pastoral. Terima kasih banyak udah ngikutin uraian mendalam ini bareng saya. Teruslah belajar, terus bawa kasih dalam komunitas kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.